subscribe. Jika tidak, aku akan menghantuimu sepanjang hidupmu. Malam itu adalah malam pertamaku di kota Bali. Malam itu aku menginap di salah satu hotel di kota itu. Tujuanku ke Bali dalam rangka menjalankan sebuah tugas di kantor cabang kami di Bali. Hotel itu adalah hotel yang sudah di-booking oleh kantorku. Jadi aku tinggal check-in saja. Mungkin kantorku itu memilih hotel tersebut untukku karena letaknya yang tak jauh dari kantor cabang yang ada di kota Bali. Hotel itu memang terlihat sepi. Mungkin wajar saja, mengingat saat ini sedang terjadi wabah virus. Terlebih hotel di Bali kan biasanya ramai karena wisatawan. Karena adanya virus ini, wisatawan pun menurun. Malam itu aku menyusuri lorong kamar-kamar hotel untuk mencari kamarku. Penerangan di lorong itu hanya berlampu yang berwarna kuning, jadi temaram, tidak terang. 301, 302, 303, 304. Nah, ini dia kamarku, 305. Setelah di dalam kamar hotel, aku pun membereskan baju-baju yang aku bawa dan bawaan aku lainnya ke dalam lemari hotel. Wah, lemarinya lumayan gede juga nih. Muatlah buat bajuku ini. Rebahan bentar ah. Habis itu baru mandi deh. Baru juga jam setengah 8 malam. Rebahan dulu ah. Niatnya aku hanya ingin sebentar saja merebahkan badanku di atas kasur. Tapi lama-kelamaan mataku terasa berat dan mulai mengantuk. Saat gejolak antara mata yang ingin tertidur dan pikiranku yang ingin mandi dulu, tiba-tiba aku mendengar suara shower mengeluarkan air dari kamar mandi. Aku pun langsung bangkit dari posisi tidurku dan membuka mataku yang tadinya terpejam. Setelah aku terduduk di atas kasur, suara shower itu pun menghilang. Mimpi kali ya, kayak suara shower, tapi kayaknya aku nggak tidur deh. Aku beranjak dari tempat tidurku menuju kamar mandi, sambil ingin melihat bagaimana kamar mandi di dalam kamarku itu. Sekalian ingin menaruh perlengkapan mandi di dalamnya. Ternyata lantai di bawah shower itu kering. Benar ternyata. Kayaknya tadi aku sempat ketiduran berarti ya, sampai ngedengar suara shower gitu. Ini buktinya kering kamar mandinya. Aku kembali keluar kamar mandi untuk mengambil pembersih muka yang tertinggal di dalam koperku. Aku selipin di mana ya biorenya? Saat aku sedang mencari biore, tiba-tiba, nah lu, kok showernya nyala? Rusak kali ya? Aku kembali ke kamar mandi untuk melihat shower itu. Saat ku buka pintu kamar mandi, shower itu menyala mengeluarkan air. Waduh, rusak ini shower ya? Kok bisa nyala sendiri begini? Aku pun langsung menutupnya. Tapi bisa ini ditutup? Tuh kan bisa kencang ditutup puterannya. Kok bisa nyala sendiri ya? Karena showernya sudah berhenti, aku pun kembali meninggalkan kamar mandi untuk kembali mencari bioreku di koper. Baru saja aku keluar dan menutup pintu kamar mandi, shower itu menyala kembali.
Aku langsung membuka lagi pintu kamar mandi itu. Saat pintu itu terbuka, kulihat shower itu tidak mengeluarkan air, dan suara shower yang tadi ku dengar pun sekejap langsung menghilang. Kembali kututup pintu kamar mandi itu. Aneh banget ih. Pikiran dan perasaanku saat itu mulai tidak nyaman, bercampur sedikit rasa takut. Tapi aku mencoba untuk tidak pedulikan kejadian itu. Nah, ini dia biorenya. Keselip toh. Setelah biore itu ketemu, aku pun langsung menuju kamar mandi. Tapi saat baru saja kutempelkan tanganku di gagang pintu kamar mandi, shower itu berbunyi lagi. Jantungku mulai berdetak kencang, hatiku mulai bimbang untuk meneruskan membuka pintu kamar mandi atau membatalkannya. Tapi akhirnya ku coba memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi itu dengan perlahan. Saat pintu kamar mandi itu terbuka, betapa terkejutnya aku melihat sosok wanita berbaju putih yang sudah kusam, dengan muka yang sepenuhnya tertutup oleh rambutnya yang panjang, sedangkan tangan kanannya melambai seakan dia memintaku untuk masuk ke dalam kamar mandi. Ku banting pintu kamar mandi itu agar cepat tertutup, dan aku pun keluar dari kamar hotel itu menuju resepsionis. Aku menceritakan kejadian itu kepada petugas hotel, dan aku meminta untuk ganti kamar. Entah mengapa petugas hotel seakan langsung mempercayai ceritaku itu dan memberikan aku kamar yang baru di lantai yang berbeda. Aku pun diantar oleh petugas hotel ke kamar yang baru, sedangkan barang-barangku yang masih di kamar sebelumnya diambilkan dan diantarkan oleh petugas hotel ke kamarku yang baru.